Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu Dewan Juri ketika menyaksikan video presentasi ini. Saya ucapkan juga selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman yang menyaksikan video presentasi yang telah saya unggah di media sosial YouTube. Nah, video presentasi ini saya buat dalam rangka mengikuti perlombaan video edukasi dalam event G-Contest yang keempat mengenai cyberbullying. Nah, untuk itu kami membuat sebuah video edukasi yang bertema cyberbullying dengan anggotanya yaitu saya sendiri Dinda Putri Abadi sebagai ketua dan anggota saya yaitu Faza Kashifa Az-Zahra. Nah, di sini kami membuat sebuah video edukasi mengenai mengangkat sebuah kasus cyberbullying. Kemudian kami juga memberikan sebuah tips-tips dan cara yang kami selipkan dalam video edukasi yang telah kita buat, bagaimana cara mengatasi cyberbullying, bagaimana untuk bisa merangkul korban cyberbullying, dan bagaimana cara kita ketika kita menghadapi cyberbullying, seperti itu. Nah, apa sih cyberbullying itu? Pada dasarnya cyberbullying merupakan suatu bentuk perundungan atau bullying, tapi konteksnya dalam dunia maya atau untuk lebih seringnya kita lebih mengetahui di media sosial, karena kita tahu bahwa media sosial merupakan konsumsi sehari-hari bagi milenial saat ini, manusia modern. Media sosial merupakan sebuah konsumsi yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia saat ini. Dan dengan kata lain, bahwasanya pelaku menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk merundung orang lain. Untuk itu, dari segi hukum, cyber counseling merupakan sebuah kejahatan dalam bentuk baik itu cemoohan, kata-kata kasar, dalam bentuk komentar, pelecehan, ujaran bernada ancaman, hinaan, ujaran kebencian, penuduhan, pencemaran nama baik di media sosial. Jadi ada banyak sekali macamnya cyberbullying. Tidak hanya terbatas dalam bentuk suatu komentar, namun juga ada bentuk intimidasi, stalking yang berlebihan, kemudian juga lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, video edukasi ini kami buat dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai dampak dari cyberbullying. Nah, untuk itu apa sih video edukasi itu sendiri? Maksud dari video edukasi merupakan salah satu jenis media pembelajaran, di mana media pembelajaran sendiri yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan materi. Nah, manfaatnya apa nih dari video edukasi yang telah kita buat? Video edukasi ini dapat menjadi media perantara suatu informasi untuk menyampaikan informasi yang mengenai cyberbullying kepada halayak umum, baik itu secara umum masyarakat maupun sasaran sinema edukasi atau video edukasi ini sendiri, yaitu misalnya siswa SMP, SMA. Kemudian apa tema yang diangkat dalam video edukasi ini? Yaitu sesuai dengan tema yang digunakan dalam event G-Contest yang keempat, yaitu cyberbullying, mengenai bagaimana kita bisa menghadapi dan mengatasi sebuah kasus cyberbullying yang yang kita hadapi maupun orang lain hadapi, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan apabila kita terserang cyberbullying, atau bahkan ketika ada teman kita yang menghadapi cyberbullying, bagaimana cara kita menyikapi mereka, bagaimana cara kita untuk membantu mereka, seperti itu. Dan selanjutnya, cyberbullying ini memang sangatlah suatu hal yang membahayakan dan harus kita hentikan. Tidak bisa kita biarkan sebuah cyberbullying itu terus-menerus berjangkit dan menjalar ke orang-orang di sekitar kita. Jadi cyberbullying ini memang suatu hal yang perlu kita hentikan. Kalau bukan kita yang menghentikannya, siapa lagi? Jika bukan sekarang, maka kapan lagi kita akan menghentikannya? Karena itu kita perlu untuk mengetahui dampak-dampaknya dari cyberbullying itu sendiri. Kenapa kita perlu dengan sangat bahwasanya cyberbullying ini menjadi suatu urgensi tersendiri yang perlu kita perhatikan dan kita hentikan. Ada beberapa dampak dari cyberbullying. Dampak yang paling
sangat berat ketika dihadapi oleh korban, yaitu memunculkan perasaan ingin bunuh diri. Ini adalah perasaan ketika mereka sudah tidak tahan dengan adanya cemoohan yang mereka dapatkan, komentar jahat yang mereka baca. Kemudian selain mereka ingin bunuh diri, hal-hal lainnya yaitu seperti kehilangan minat. Apabila mereka masih dalam status pendidikan, maka mereka akan kehilangan minat untuk belajar. Mereka akan kehilangan minat untuk pergi sekolah. Bahkan jangankan untuk belajar, untuk pergi sekolah saja kadang masih banyak sekali korban-korban yang takut untuk ke sekolah seperti itu. Kemudian juga lingkungan akan mengucilkan korban. Sebagaimana dalam video edukasi yang telah kita buat, kita juga menampakkan bagaimana dampak cyberbullying ketika pada seorang karakter utama, yaitu si Shiva. Maka ketika itu Shiva tidak memiliki teman karena teman-temannya menjauhinya karena percaya dengan cemoohan yang ada di media sosial yang tersebar dan dipercayai oleh teman-temannya seperti itu. Kemudian juga kesehatan fisik akan menurun. Untuk itu kita harus perlu untuk melawan dan menghadapi cyberbullying ini. Lantas bagaimana cara kita membantu korban? Di sini saya menganalogikan bagaimana cara membantu korban dengan karakter kedua, yaitu karakter si Eka, di mana Eka akan berusaha untuk menenangkan korban agar dia tidak merasa sendirian. Untuk itu mengapa video edukasi yang telah kita buat kita beri judul Aku Ada? Karena ketika kita melihat teman kita menjadi korban cyberbullying, maka kita harus ada untuk mereka. Cara yang kedua yaitu mendukung korban tanpa memperburuk suasana atau memprovokasi untuk membalas dendam. Yang ketiga yaitu membantu korban untuk memblokir akun pelaku. Salah satu contoh yang ditunjukkan, pesan yang tersirat dan tersurat dalam video edukasi yang telah kita buat, yaitu dimana si Eka membantu Shiva untuk mereport postingan yang telah memberikan hujatan padanya, memberikan fitnah padanya. Kemudian cara yang keempat yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang. Misalnya bisa ke orang tua, bisa ke guru, baik itu khususnya guru bimbingan dan konseling, dan bisa ke ranah hukum dan juga ke kepolisian seperti itu untuk kasus cyberbullying yang sedang korban alami. Lalu bagaimana cara mengatasinya sebagai dalam sudut pandang si korban? Yang pertama, sebelum kita berfokus pada bagaimana mengatasinya, kita upayakan dulu dalam cara preventif, yaitu pencegahan. Kita harus selektif terhadap apa yang kita posting. Kita harus selektif mengenai hal-hal yang ingin kita sebarkan di media sosial. Kita harus mampu dengan cerdas untuk memfilter apa saja yang memang baik untuk kita sharing di media sosial. Kemudian apabila kita sudah menghadapi bentuk cyberbullying dari beberapa akun, kita bisa melakukan report terhadap komentar maupun report akun tersebut. Kemudian yang ketiga, abaikan komentar-komentar jahat agar kita tidak terlampau jauh dalam masalah kesehatan mental yang kita miliki. Dan untuk upaya yang paling perlu kita lakukan yaitu laporkan. Untuk itu kita sebagai seorang yang menjadi korban maupun teman dari korban, kita harus berani untuk lapor. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.